Sebenarnya 90% startup di Indonesia itu tidak bertahan dalam waktu 3 tahun. Abis kena layoff ya, sini kita ngobrol. Jadi teman-teman tuh harus tahu ya, ada 4 kenyataan pahit tentang startup. Mungkin teman-teman udah tahu ada beberapa startup yang baru aja nge-layoff karyawannya. Teman-teman harus paham penyakit-penyakit yang memang ada di startup. Yang pertama, teman-teman harus paham foundernya itu bisa jadi belum pernah berbisnis sebelumnya. Coba mungkin bisa remind ya, lihat-lihat atau lihat ke perusahaan-perusahaan lain bagaimana backgroundnya si founder dan segala macam gitu ya. Bisa jadi memang founder-founder itu memang baru lulus dari suatu instansi pendidikan yang bagus, habis itu dia jual ide, jual mimpi, bikin startup, baru deh dia dapat pendanaan dan segala macam. Yang kedua, banyak dari mereka yang partneran, tapi sebenarnya mereka itu bisa jadi belum punya chemistry antara partner itu sendiri. Ini juga kita validasi. Gua punya temen di venture capital, salah satu cara mereka untuk memvalidate ini memang legit perusahaannya adalah ngelihat chemistry dari para foundersnya. Bisa jadi founders itu baru berkumpul di perusahaan itu dan sebelumnya belum pernah kerja bareng atau temenan bareng lah, jadi chemistry belum dapat. Nah yang ketiga, banyak dari startup yang tidak product market fit. Mungkin teman-teman juga paham product market fit itu berarti produknya disukai atau diperlukan oleh market. Banyak dari mereka yang produk-produknya itu cuman berdasarkan keren-kerenan aja, tidak berdasarkan riset atau kebutuhan masyarakat pada umumnya gitu ya. Nah yang keempat, dari mereka itu semua menjual story, dan story ini yang dia jual ke investor-investor itu. Bahkan nggak banyak dari investor-investor terakhir itu yang akhirnya kena rugi. Sebenarnya 90% startup di Indonesia itu tidak bertahan dalam waktu 3 tahun. Nah ini mungkin bisa dilihat juga ya, ada banyak beritanya juga yang tentang kegagalan startup ini. Nah dari 4 itu kira-kira yang mana yang terjadi di perusahaan teman-teman? Udah masuk di perusahaan startup atau perusahaan rintisan, ini tips biar gimana caranya karir kalian bisa lebih di perusahaan itu. Yang pertama, sebagai seorang karyawan, kalian tuh harus tahu posisi kalian itu applicable gak sih di industri lain. Contoh, misalnya lo sebagai orang finance yang lo lakukan itu di industri-industri lain itu seperti apa cara mainnya, bagaimana caranya mereka bermain. Jadi kalian harus berpikir bahwa fungsi kalian itu bukan cuman dipakai di industri yang kalian sekarang lagi kerja. Nah ini teman-teman harus paham ya, teman-teman harus paham terkait bagaimana caranya pola pikir kita tuh jangan cuma stuck di situ, tapi stuck bagaimana berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi daripada hari ini. Yang kedua, untuk perusahaan rintisan atau startup itu masih banyak banget room for improvement. Jadi bagaimana cara biar bisa excel your career path di dalam perusahaan rintisan atau startup itu, lo harus inisiatif di luar dari skop pekerjaan lo. Misalnya lo orang finance itu kan identik dengan accounting. Nah accounting identik dengan juga inventory, atau finance identik dengan pembelian atau purchasing. Nah di situ lo coba take the leap deh. Kira-kira fungsi-fungsi mana yang belum ada di perusahaan lo, dan lo coba pelajarin gimana cara mainnya, dan lo coba untuk mengimplementasikan, dan juga lo berusaha untuk sini deh pak, gue yang ngambil, gue yang handle. Nah ini nanti teman-teman pasti akan dilihat atau dilirik oleh atasan. Nah gimana caranya dilirik sama petinggi selain lo ngambil another inisiatif di luar daripada job desk lo? Yang pertama, lo harus tahu posisi lo itu di benchmark di industri lain itu kayak gimana. Banyak perusahaan lain yang udah menerapkan fungsi lo pasti, dan nggak ada yang baru di dunia ini. Makanya kalau misalnya lo sebagai orang teknologi, sebagai orang finance, sebagai orang operation, maupun sebagai orang sales atau komersial, lo lihat di industri-industri lain yang udah listed company di bursa efek. Biasanya mereka itu udah mempunyai label good corporate governance. Kenapa sih good corporate governance? Karena dengan mereka udah melantai di bursa, banyak sekali stakeholder yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya mereka berhati-hati dalam berorganisasi, dan mereka banyak melakukan quote and quote birokrasi yang sangat menguntungkan atau tidak merugikan para stakeholders. Makanya kenapa di sini ada kata-kata best practice? Karena kalau kita paham perusahaan-perusahaan yang udah sustain, para perusahaan yang listed, yang udah GCG dan segala macam, mereka itu berusaha untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar, bahkan peraturan-peraturan yang udah diatur sama dia. Nah di sini mereka biasanya ngelisting tuh informasi-informasi itu ke dalam website mereka ataupun ke annual report atau ke report-report mereka. Nah kalau kalian udah tahu industri atau fungsi kalian itu di mana di industri lain, kalian coba bawa dan implementasiin di perusahaan rintisan kalian atau di perusahaan startup kalian. Insya Allah itu bisa lebih baik, dan para founders atau para petinggi di startup itu akan lebih menghargai
hargai karena kalian udah nggak cuman riset ngasih tahu untuk room for improvement, tapi kalian juga berusaha untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi itu atau perusahaan proses-proses di fungsi itu sesuai dengan good corporate governance. Kalau lo udah berhasil digaji besar oleh suatu startup, jangan seneng dulu. Ini ada sisi lain yang harus lo tahu sebelum lo bekerja di suatu startup. Yang pertama, banyak dari startup yang kita tahu dan kita bisa akses di website dan teman-temannya. Kita harus tahu siapa di balik startup itu. Bisa jadi venture capital, bisa jadi konglomerasi dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat apakah perusahaan itu legit atau enggak. Atau minimal perusahaan itu di backup oleh konglomerasi yang memang concern akan digital atau tidak. Karena bisa jadi konglomerasi itu juga bukannya pengen mendigitalisasi suatu produk, tapi memang cuman pengen ikut-ikutan hype-nya aja. Ada beberapa contoh gitu ya, perusahaan yang memang akhirnya menutup startupnya, men-shutdown startupnya karena ternyata bisnisnya dia itu, konglomerasinya dia itu nggak butuh teknologi kayak gitu banget gitu. Akhirnya di-shutdown juga. Nah, ini teman-teman harus tahu konglomerasi mana yang punya bahasa kita nih digital atau tech savvy, atau enggak cuman kayak pengen ikut-ikutan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, foundernya teman-teman harus lihat di perusahaan tersebut, foundernya itu udah pernah berbisnis apa belum. Jangan-jangan dia cuman suatu karyawan di suatu instansi atau organisasi besar dengan spesialisasi tertentu dan mencoba untuk membuat startup dengan story-story dan dengan produk-produk yang masih angan-angan, belum tentu market fit. Nah, di sini teman-teman juga paham karena memanage suatu perusahaan itu tidak sama dengan divisi atau fungsi yang sebelumnya pernah dipegang sama dia, bisa jadi. Nah, itu ya. Yang ketiga, produknya itu belum tentu solving problem. Nah, ini product market fit itu sangat penting untuk startup karena banyak banget startup yang nggak fokus akan menyelesaikan suatu masalah, tapi dia cuma pengen mendapatkan uang dari investor. Makanya sekarang teman-teman kalau ngeliat banyak dari investor yang akhirnya menahan duitnya, sebutannya tech winter ya. Yang keempat, teman-teman yang udah gajinya besar, lo tuh jangan seneng dulu karena bisa jadi value yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang didapat. Nah, teman-teman harus jujur sama diri sendiri. Lo tuh pantas gak? Misalnya gue fresh graduate langsung digaji 8 juta. Salah apa enggak? Tergantung dari lu bisa ngasih value apa enggak ke perusahaan itu. Kalau misalnya lu cuman pantas digaji UMR terus lu digaji 8 juta, harus questioning diri lu sendiri. Lu pantas apa enggak dibayar segitu? Mungkin itu ya. Dari situ teman-teman bisa tahu perusahaan ini worth it atau enggak, sustain atau enggak untuk teman-teman bisa berkarir lebih lanjut. Thank you.